Buat bolu kukus mekar anti gagal. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat saya ini belum ada hujan sama sekali. Di sini masih merasakan musim kemarau yang super panas. Tapi walaupun ini masih musim kemarau, di sini udah mulai memasuki musim nikahan ya teman-teman. Ngomong-ngomong tentang nikahan, kebetulan ini nanti selepas sholat duhur saya diajak tetangga saya untuk ikut rombongan antar manten laki-laki. Makanya ini pagi-pagi saya buat bolu kukus mekar sebagai sanggan yang dibawa untuk antar manten nanti ya. Biasanya kalau di tempat saya di desa itu kan kalau mau ikut rombongan antar manten itu selalu bawa hantaran juga. Untuk membuat bolu kukus mekar ini tadi saya sudah menimbang bahan-bahannya, ada tepung terigu, gula pasir, dan sekarang saya mau menakar air soda. Di sini saya menggunakan Sprite aja yang gampang dan anti gagal. Kalau cuma pakai air biasa ini saya selalu gagal ya. Nyoba-nyoba itu nggak pernah berhasil. Mungkin teman-teman ada yang sudah ahli dalam membuat bolu kukus mekar tanpa menggunakan soda, bisa kasih tips ke saya ya, gimana sih caranya? Bisa tulis di kolom komentar. Di sini sudah ada tepung terigu, kemudian susu bubuk, tak ketinggalan juga dengan gula pasir sebagai bahan utama, kemudian ada 2 butir telur. Untuk resep yang saya gunakan ini sudah saya tulis di video, mungkin teman-teman ingin mencobanya juga. Ini yang biasanya saya gunakan ya, resep yang selalu berhasil bila saya gunakan. Biar aromanya makin menggoda, di sini saya menggunakan frambozen, kemudian saya tambahkan dengan Sprite, air soda. Di sini semua bahan saya campur semuanya ya, kecuali SP. Nah, kalau semuanya ini udah tercampur, kemudian ini saya mixer semuanya sampai gulanya ini larut, sampai semua bahan tercampur rata, mulai dari kecepatan rendah sampai kecepatan yang paling tinggi. Gak perlu waktu yang lama, ini gulanya udah halus sekitar 7 menitan, kemudian saya masukkan SP, ini SP-nya yang paling terakhir ya, SP-nya ini 1 sendok teh aja. Kemudian mixer lagi dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonan ini kental, putih berjejak. Ini kira-kira membutuhkan waktu antara 7 sampai 10 menitan ya. Mungkin nggak sampai segitu juga. Kemudian ini udah selesai saya mixer, mau saya bagi menjadi 2 adonan. Untuk pembagiannya ini prosentasenya suka-suka. Di sini saya hampir separuh ya menuangkan adonan ke mangkok warna kuning ini. Untuk kemudian saya beri warna merah tua. Walaupun ini di kamera cuma kelihatan pink aja. Tinggalkan adonan sebentar, ini fokus ke kukusan yang hitam manis. Di sini saya mau memberi pakaian pada tutup kukusan biar airnya nanti uap airnya itu nggak jatuh ke adonan, nggak jatuh ke bolunya dan bisa mekar dengan sempurna. Sekarang saatnya untuk menata cetakan. Untuk cetakannya ini diameternya sekitar 7 ya kalau nggak salah, kemarin saya juga agak lupa. Kemudian jangan lupa dialasi dengan paper cup. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu, saatnya untuk bagi-bagi. Tapi sayangnya ini bukan bansos yang dibagi-bagi, melainkan bagi-bagi adonan ke beberapa cup. Tadi saya masukkan 2 sendok adonan tanpa warna, kemudian saya tumpuk dengan adonan warna merah tua. Ini 1 sendok aja, nggak usah banyak-banyak. Lanjut lagi ditumpuk dengan adonan tanpa warna 1 sendok itu ya. Terus kayak gitu sampai semua adonan ini penuh. Nah, yang paling atas ini adonan warna merah tua ya teman-teman, biar nanti mekarnya itu ada warna merahnya. Nah, ini kukusannya udah panas, sepanas hatiku ketika nggak pegang uang. Dan di sini saya masukin berjejer seperti ini. Ini cukup muat sekitar 7 cup aja ya. Dan ini udah selesai menata, langsung saya tutup. Dan teman-teman jangan salfok sama tinggi dandangnya ya, ini hampir sama dengan tinggi saya. Untuk tips dari saya ketika buat bolu kukus biar mekar sempurna, di sini saya mengukusnya dengan api yang sangat besar. Kemudian untuk ukuran air yang ada di kukusan ini sekitar 1 sampai 2 ruas jari aja ya. Paling aman 2 ruas jari aja lah ya. Mungkin sekitar 2 gayung kalau ukuran kukusannya ini besar kayak kukusan saya. Itu dijamin uapnya itu bisa banyak dan bolu kukusnya ini bisa mekar dengan sempurna ya teman-teman.
Atau mungkin teman-teman yang lebih ahli membuat kue, ini bisa kasih masukan juga ya ke saya bagaimana tips selanjutnya biar bolu kukusnya ini benar-benar mekar dengan sempurna ya. Dan ini saya lanjut untuk mengukus yang kedua. Benar-benar ini tinggi kukusannya sama kayak tinggi saya ya, karena terlalu tingginya meja dapur saya dan begitu besarnya kukusan. Di sini saya gunakan api yang besar. Setelah 15 menit dikukus, ini bolunya udah mateng, udah mekar. Nah, kayak gini ya teman-teman, ini udah lumayan berhasil lah bagi saya yang belum ahli-ahli banget dalam membuat kue. Ini udah lumayan berhasil bagi saya ya. Langsung saya keluarkan dari kukusan dan kemudian saya pindahkan ke dalam tampah biar nanti bolunya ini cepet dingin. Untuk satu adonan ini tadi jadinya 10 cup ya, dengan ukuran cup kayak punya saya ini diameter 7 cm. Ini hasilnya 10 dan di sini saya membuatnya ada 3 adonan untuk membuat sekitar 30 biji ya. Kalau ditaruh di tampah seperti ini bagi saya itu kayak cepet banget dinginnya. Tapi kalau ditaruh di loyang itu kayak lama banget gitu ya untuk dingin. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini udah jadi sekitar 30-an ya. Kemudian ini saya bungkus ke dalam plastik. Untuk ukuran plastiknya saya agak lupa ya berapa. Yang jelas ini saya beli ukuran yang besar ya biar mudah untuk memasukkan, karena kalau ukurannya ngepres itu saya kesulitan dan terlalu membuang-buang waktu untuk memasukkan ini. Jadinya saya belinya yang ukuran besar aja sekalian biar mudah dalam memasukkan ya teman-teman. Nah, ini ukuran plastiknya segini. Ini saya beli yang besar banget. Udah selesai dibungkusin plastik, kemudian saya tata ke dalam kotak hantaran dan di sini kotak hantarannya ini cuma muat berapa ya? Ini sekitar 18 biji aja ya teman-teman. Jadi lumayan sisa banyak tadi saya buatnya, bisa dimakan di rumah. Dan tak terasa ini juga udah siang ya, jadi udah pas, udah mepet waktunya juga. Ini udah selesai buat hantarannya dan habis ini saya juga mau siap-siap untuk mandi, mau dandan. Dan ini hantarannya saya sisihkan dulu, saya mau icip-icip bolu kukus yang sudah saya buat ya, biar lebih puas lagi gimana sih rasanya, apakah memang udah layak atau belum ya, daripada nanti nggak memuaskan hasilnya. Dan alhamdulillah ini rasanya juga udah pas menurut saya. Rasanya memang bolu kukus mekar yang lembut seperti pada umumnya itu ya teman-teman. Nah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.